Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam semi-annual training tahun 2025 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus, bagian yang ketiga. Dan kita akan melanjutkan di dalam pengkajian berita yang ke-26 atau berita yang kedua yang berjudul Mengenal Kristus sebagai teladan kita dan menjadikan Dia sebagai teladan kita. Saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa ketika kita ingin mengenal Kristus sebagai teladan kita dan menjadikan Dia sebagai teladan kita, maka ada dua hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita alami terlebih dahulu. Yang pertama, saudara-saudari, kita perlu dijenuhi oleh Kristus dan kita memikirkan hal yang sama. Ketika kita ingin mengenal Kristus sebagai teladan kita, tidak ada jalan yang lain bagi kita adalah melalui dijenuhi oleh Kristus. Puji Tuhan, ya. Bagaimana menjadikan Dia sebagai teladan kita? Maka kita perlu memikirkan hal yang sama. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 3 mengatakan, "Penuhlah sukacitaku," yaitu memikirkan hal yang sama, memiliki kasih yang sama, bersatu dalam jiwa, dan memikirkan satu hal itu, tetapi dengan kerendahan pikiran. Setiap orang memandang orang lain lebih unggul daripada dirinya sendiri. Permintaan dan harapan Paulus adalah agar seluruh gereja di Filipi memikirkan hal yang sama. Dia meminta kepada gereja di Filipi, jika mereka memiliki dorongan, penghiburan, kasih, kebaikan, dan belas kasihan, agar sukacitanya penuh melalui memikirkan hal yang sama. Tetapi bagaimana sekelompok besar orang dapat memikirkan hal yang sama? Sekali lagi kita telah menunjukkan bahwa hanya ketika kaum beriman dimiliki oleh Kristus dan mempersilahkan Dia meresapi seluruh diri mereka, maka hal ini baru mungkin terjadi. Dan hanya pada saat itulah kita dapat memikirkan hal yang sama. Saudara-saudari, secara ringkas kita dapat mengetahui bahwa bagaimana kita dapat memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Maka, amen, satu-satunya jalan adalah satu pribadi. Ketika menjadi satu pribadi, maka pribadi itu tentu memiliki satu pikiran. Ketika kita menjadi satu dengan Kristus sepenuhnya, kita dijenuhi oleh Kristus. Dia memenuhi setiap bagian diri kita. Ya, kita boleh berkata bahwa di dalam kita sepenuhnya ialah Kristus. Maka saudara-saudari, ketika kita dijenuhi, diresapi sedemikian rupa, kita satu dengan Dia, maka amen, hasilnya adalah kita dapat memikirkan hal yang sama. Sekali lagi bahwa tidak mungkin dua pribadi memiliki satu pikiran, tetapi kita perlu satu pribadi dengan Kristus. Sehingga hasilnya apa yang ada di dalam pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Puji Tuhan, saudara-saudari, ya, kita dan Dia sepenuhnya adalah satu. Kita perlu dijenuhi oleh Kristus. Maka, saudara-saudari, ketika kita ingin mengenal Kristus sebagai teladan kita, dan kita ingin menjadikan Dia sebagai teladan kita perlu sepenuhnya satu dengan Kristus. Maka saudara-saudari, men, ini bukan seperti dua pribadi, ya. Satu pribadi yang memberi contoh, satu pribadi yang berupaya untuk mengikuti contoh tersebut. Tetapi ini adalah menjadi satu pribadi, satu pikiran. Dengan demikian, saudara-saudari, amen, ini menjadi satu kesatuan. Puji Tuhan, saudara-saudari, amen. Maka kita dapat melihat, ya, kita dapat mengenal, kita juga dapat menjadikan Dia sebagai teladan kita. Maka saudara-saudari, selanjutnya di dalam judul dan ayat penting, hal yang paling mendasar di dalam Filipi pasal 2, ya, pembahasan kita dari ayat 5 sampai dengan 11, yang pertama adalah perihal pikiran. Saudara-saudari, pikiran ini sangat penting. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6 mengatakan,
hendaklah pikiran di dalam kamu yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Dia ada dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa sebelum ayat 6 ya, dikatakan bahwa dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, itu ada ayat 5 yang mengatakan pikiran di dalam kamu juga terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya pikiran di dalam Kristus Yesus ya. Pikiran Kristus Yesus adalah tidak menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, oleh karena itu, saudari ya, untuk memiliki pikiran yang demikian, maka kita perlu satu, ya, bersatu dengan Kristus. Puji Tuhan, bersatu dengan seluruh bagian-bagiannya. Nah, untuk mengalami Kristus demikian, ya, demikian kita satu dengan Dia, satu dengan perasaan batinnya, satu dengan pikirannya. Puji Tuhan, saudari ya. Nah, kalau kita setelah melihat ini ya, setelah kita memiliki pikiran Kristus, maka langkah selanjutnya adalah mengosongkan diri. Nah, di dalam ayat 7 mengatakan sebaliknya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi bentuk rupa manusia. Saudara-saudari, sampai dengan bagian ini kita perlu mengingat kembali di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Perihal apa? Perihal rupa dan gambar. Nah, saudara-saudari, kita perlu mengingat perkara itu ya, karena di ayat ini dikatakan rupa seorang hamba. Nah, ada rupa. Nah, di dalam ayat 6 juga ada rupa Allah ya. Kemudian di ayat 7 ini mengatakan ada rupa seorang hamba. Juga bentuk rupa manusia. Nah, rupa ya, ketika di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ada gambar dan ada rupa. Gambar adalah mengacu kepada bagian ya, batini ya, mengacu kepada bagian batin. Sedangkan rupa ya, mengacu kepada ekspresi ya. Kalau rupa Allah adalah mengacu kepada ekspresi apa adanya Allah sesuai dengan sifat dan esen persona Allah. Jadi rupa itu mengacu kepada ekspresi ya. Gambar itu adalah yang di batin. Nah, semoga kita terus pegang hal ini ya, saudara-saudari ya. Gambar dan rupa. Gambar yang di batin, rupa adalah ekspresi ya. Nah, demikian kemudian setelah mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, dia taat. Di dalam ayat 8 ya, Filipi pasal 2 dikatakan, dan didapati dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas salib. Nah, dengan demikian saudara-saudari ya, inilah yang Tuhan tunjukkan sebagai teladan ya. Hasilnya, amen ya, adalah peninggian dan pemuliaan. Di dalam ayat 9 dikatakan, karena itu Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus setiap lutut bertelut, yaitu segala yang di langit dan di bumi serta di bawah bumi. 11, dan semua lidah mengaku secara terbuka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, agar kemuliaan kembali kepada Allah Bapa. Maka saudara-saudari, di dalam tabel ini ya, judul dan ayat penting ini, hal yang mendasar yang perlu menjadi perhatian kita adalah pikiran. Ya, pikiran kita adalah pikiran Kristus, karena kita satu dengan Dia, maka kita dapat mengosongkan diri, merendahkan diri, taat. Sehingga hasilnya, amen, adalah peninggian dan pemuliaan. Ya, Tuhan kita, Kristus ditinggikan, dia dimuliakan, ya, karena dia telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, dia taat sampai mati di atas salib. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amen. Mari kita lanjutkan di dalam struktur dan garis besar berita ini.
Berita ini ada 4 Romawi terbagi menjadi 2 bagian, ya, sesuai dengan judul berita ini. Yang pertama adalah perlu mengenal Kristus sebagai teladan kita. Dan yang kedua adalah menjadikan dia sebagai teladan kita. Nah, saudara-saudari, jangan terbalik, jangan tergesa-gesa menjadikan dia sebagai teladan kita sebelum kita mengenal Kristus sebagai teladan kita. Maka kita perlu mengenal dia terlebih dahulu. Setelah kita mengenal, kita dapat menjadikan dia sebagai teladan kita. Nah, mari kita melihat bagian yang pertama, saudara-saudari ya. Di dalam Romawi yang pertama, bahwa di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 itu menyajikan Kristus sebagai teladan kita. Puji Tuhan, ya. Melalui Rasul Paulus kita dapat melihat bahwa Kristus adalah teladan kita. Ya, dia menyajikan teladan melalui mengosongkan diri, merendahkan diri. Hasilnya dia ditinggikan, dia dimuliakan. Nah, saudari ini adalah prinsip, ya. Ya, sebuah prinsip teladan, ya. Ketika kita mengenal Kristus sebagai teladan kita, ada sebuah prinsip dalam hal ini, yaitu bahwa seorang yang memiliki hayat dan kedudukan yang tertinggi namun bersedia menempuh kehidupan yang rendah. Puji Tuhan atas prinsip ini ya, saudari ya, bahwa seorang yang memiliki hayat dan kedudukan tertinggi, ya, dia adalah Allah dan dia juga adalah manusia, ya, kedudukan yang tertinggi. Namun bersedia menempuh kehidupan yang rendah. Sambil kita ingat bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia dibesarkan, bagaimana dia sampai melaksanakan ministrinya, sampai dia harus mati di atas kayu salib. Bukankah dia menempuh kehidupan yang rendah? Namun, Yesus memiliki hayat dan kedudukan yang tertinggi. Ya, puji Tuhan atas perkara ini ya, saudari ya. Nah, setelah kita melihat ini, maka kita dapat mengenal bahwa Kristus itu sebagai teladan dapat dialami secara subjektif. Saudara-saudari, ini perlu kita terus katakan kepada diri sendiri. Dapat kita alami secara subjektif. Ya, ini bukan pengenalan yang di luar, tetapi benar-benar dapat dialami secara subjektif. Bagaimana Allah beroperasi ya di dalam kita secara batiniah, ya, melalui hayat yang disalibkan di dalam kita. Amin. Puji Tuhan ya, saudari ya. Di kapital A sampai C membahas mengenai Allah yang beroperasi secara batiniah, dan di kapital D membahas bahwa hayat yang disalibkan di dalam kita. Maka setelah kita mengenal Kristus yang sedemikian, yaitu sebagai teladan kita dapat menjadikan dia sebagai teladan kita. Ya, kita perlu menjadikan, ya, terutama adalah pikiran Kristus sebagai pikiran kita. Maka dengan demikian, saudara-saudari ya, baru kita mengenal ketaatan anak, ya, ketaatan anak. Ya. Ada hal yang menarik, saudara-saudari, bahwa ketaatan anak itu diciptakan, ya. Puji Tuhan, kita akan membahas sampai poin di sana ya nanti ya. Dan ketaatan anak juga menjadi ketaatan kita. Saudara-saudari, berita ini sangat limpah, sangat membawa sukacita. Amen. Selanjutnya kita masuk di dalam struktur pembacaan harian ya. Oke, seperti yang tadi sudah diketahui bahwa berita ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Saudari ya, bahwa dalam hari yang pertama sampai dengan hari yang ketiga membahas mengenai mengenal Kristus sebagai teladan kita. Dan di hari yang keempat sampai hari yang keenam membahas menjadikan Kristus sebagai teladan kita. Nah, untuk mengenal ini, hari yang pertama kita dapat melihat bahwa Paulus menyajikan Kristus sebagai teladan kita. Apa yang kita dapat lihat? Yaitu bahwa Kristus mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya. Nah, kita perlu mengenal prinsip ini, ya, bahwa Kristus ya, memiliki hayat ya, dan kedudukan yang tertinggi, namun dia boleh menempuh kehidupan yang rendah. Amen. Kemudian Kristus sebagai teladan adalah keselamatan kita dan Allah yang beroperasi secara batiniah. Puji Tuhan, dia menjadi keselamatan kita. Dan di dalam kita, amen, ya, bekerja sama dengan Allah, beroperasi secara batiniah. Kristus sebagai teladan adalah hayat, juga adalah pikiran dalam kita. Dengan demikian, boleh memperhidupkan hayat yang disalibkan, mengambil pikiran Kristus sebagai pikiran kita. Maka,
Dengan demikian, kita bagaimana menjadikan Kristus sebagai teladan, maka kita perlu mengenal ketaatan anak. Puji Tuhan ya, bahwa anak menciptakan ketaatan ya melalui penderitaan-penderitaan sebagai manusia, ya akhirnya dia menciptakan ketaatan karena penderitaan itu, sehingga setelah dia mengenal ketaatan, amen, dia menjadi wakil kekuasaan. Saudara-saudari, di aspek ini ya, ketaatan dan kekuasaan, ada buku tersendiri, kalau dibaca sangat menyegarkan pikiran kita, ya, menyegarkan jiwa kita, bahwa perlu mengenal ketaatan, baru menjadi wakil kekuasaan. Amen, ya. Kita perlu memelihara prinsip ya ketaatan ini, bahwa jalan Tuhan keluar dari kealahan dan kembali kepada kealahan. Amen, ya. Kita perlu lihat prinsip ketaatan kita. Nah, kita perlu belajar ya di hari yang keenam, belajar ketaatan, bahwa ketaatan Tuhan adalah belajar dari apa yang dideritanya. Puji Tuhan ya, bahwa apa yang dideritanya ya, tidak menjadikan seseorang yang penuh dengan keluh kesah ya, tetapi justru mendatangkan ketaatan. Puji Tuhan. Ya. Mari saudara kita lanjutkan, bahwa Paulus menyajikan Kristus sebagai teladan kita. Mari saudari ya, bagian ini adalah penjelasannya, tetapi kita dapat melihat bagian ini penjelasannya saudari ya. Tapi kita dapat melihat terlebih dahulu teladan yang Tuhan berikan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7, dan 8 ya. Di dalam 4 ayat ini. Saudari, mari kita baca kembali ya di ayat 5 sampai dengan ayat 8. Hendaklah pikiran di dalam kamu yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Dia ada dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi bentuk rupa manusia. Dan didapati dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas salib. Nah, saudari, kita dapat melihat bahwa sebenarnya ketika kita bicara mengenai gambar Allah, mengacu kepada bagian batin Allah ya, ekspresi, esens batin, atribut-atribut Allah. Ya, gambar itu adalah mengacu kepada yang di dalam. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, saudari ya. Masih ingat perihal gambar dan rupa ya. Gambar mengacu kepada bagian batin, ya. Rupa mengacu kepada bentuk yang di luar atau ekspresi ya. Nah, kalau gambar Allah adalah ekspresi, gambar Allah ini adalah esens batin ya, atribut-atribut Allah. Dia adalah kasih, Allah kita terang, Allah kita kudus, Allah kita penuh dengan keadil benaran. Itulah gambar Allah ya. Esen dari batini Allah, esensi batini Allah. Nah, rupa itu mengacu kepada bentuk ya, bentuk atau ekspresi yang terlihat. Nah, kalau kita sudah melihat ya tadi saudari ya, perihal pikiran tadi sudah banyak dibahas, sekarang kita melanjutkan bahwa ketika Tuhan berinkarnasi, dia tidak mengubah sifat ilahinya. Dia hanya mengubah ekspresi luarnya. Ya, ini adalah bentuk rupa ya, saudari ya. Bentuk rupa Allah kepada bentuk rupa hamba. Ya, dalam rupa Allah ya menjadi rupa seorang hamba. Bentuk rupa manusia. Ini perlu dipahami saudari ya. Rupa Allah, rupa seorang hamba, bentuk rupa manusia. Nah, saudari, kalau kita melihat ini bahwa setelah memiliki pemikiran ya, atau pikiran kita satu, maka berikutnya adalah bagaimana dengan bentuk ekspresinya, ya, bentuk rupa. Nah, bentuk rupa Allah ini menyeratkan realitas keilahian Kristus. Nah, saudari, kita perlu ingat bahwa status atau kedudukan ketika Yesus berada di muka bumi, dia adalah anak Allah dan juga adalah anak manusia. Dia membawa ya eh, sifat ilahinya di dalam bentuk sifat manusia. Jadi cangkang luarnya adalah rupanya. Ya, rupanya ini adalah bentuk rupa manusia, bentuk rupa seorang hamba. Nah, manusia ini masih umum, saudara-saudari ya. Hamba itu lebih spesifik.
Ini dari rupa Allah ya yang besar menjadi rupa manusia. Nah, lebih spesifik lagi adalah rupa seorang hamba. Nah, puji Tuhan ya. Nah, jadi rupa Allah menyiratkan realitas keilahian Kristus, rupa keinsanian mengacu pada tampilan luaran keinsanian Kristus. Bentuk rupa manusia yaitu Kristus masuk ke dalam keadaan manusia didapati dalam rupa seorang manusia. Nah, dia merendahkan diri ya. Kemudian dikatakan di sini dia merendahkan diri ya. Dia merendahkan diri. Langkah selanjutnya dalam pengosongan dirinya ya. Kematian di atas salib adalah puncak perendahan diri Kristus. Puji Tuhan ya, dia merendahkan dirinya ya, sebelumnya dia mengosongkan dirinya. Kemudian dia sampai mati di atas salib. Nah, kemudian hasilnya adalah bahwa Allah memberikan, meninggikan dia, ya, menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan hasilnya adalah Bapa dimuliakan. Maka saudara-saudari kita dapat melihat ya, urutan ini sangat baik, ya, luar biasa baik, ya, dari pikiran sehingga di dalam rupa ya tidak menganggap kesetaraan dirinya itu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kemudian tindakan berikutnya dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa, kemudian dia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas salib. Ini adalah titik terendah sebagai seorang manusia yang mati di atas salib ya. Tentu ini adalah kehinaan yang paling maksimal. Nah, puji Tuhan. Selanjutnya kita dapat melihat saudara ya bahwa ada bentuk ya, keserupaan dan penampilan ya. Bentuk ini adalah penampilan luaran, ya, menyiratkan realitas batiniah. Ya. Jadi penampilan luaran yang menyiratkan realitas batiniah. Nah, jadi bentuk Allah ini adalah penampilan luar Kristus, menyiratkan realitas batiniah keilahian Kristus. Nah, bentuk hamba, dia tidak hanya memiliki penampilan seorang hamba, dia adalah seorang hamba yang sejati, hamba yang melayani. Puji Tuhan, dia serupa, ya, mengambil rupa manusia, ya. Keserupaan manusia adalah penampilan lahiriah dari keinsaniannya. Dia tampak sebagai manusia secara lahiriah. Tetapi dia memiliki realitas keilahian secara batiniah. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudari kita terus ingat ya. Ada keilahian dan ada keinsanian. Di batin, dalam gambar, dia adalah keilahian. Tetapi secara rupa atau yang tampak adalah sebagai manusia, ya, secara lahiriah. Nah, secara spesifiknya, secara lebih khusus, ya, dia adalah penampilan luaran ini adalah dia adalah seorang hamba, ya, ya dia adalah ini penampilan manusia, ya, mirip, ya. Penampilan ini lebih khusus daripada keserupaan. Maka, saudari, kita perlu melihat bahwa perkataan Paulus menekankan bahwa Kristus dalam bentuk, dalam keserupaan, dalam penampilan adalah seorang manusia sejati. Sampai dengan poin ini, kita mengapresiasi Tuhan kita, ya, bahwa Yesus sepenuhnya adalah manusia. Ya, dia adalah seorang manusia sejati. Amin. Selanjutnya kita dapat melihat Kristus sebagai teladan, ya. Kristus sebagai teladan ini menjadi keselamatan kita, ya. Tidak lain adalah Allah yang beroperasi secara batiniah, ya. Bahwa pertama kita perlu melihat bahwa ketika kita mengenal Kristus sebagai teladan, sebenarnya itu adalah keselamatan kita. Semakin kita mengenal Kristus sebagai teladan, semakin kita menjadikan Kristus sebagai teladan kita, maka sebenarnya itulah keselamatan kita sendiri. Ya, jalannya adalah melalui bekerja sama dengan Allah yang beroperasi secara batiniah. Puji Tuhan ya. Sebelum sampai pada butir bekerja sama dengan Allah, maka kita mengapresiasi bahwa sebenarnya ya Kristus sebagai teladan ini adalah keselamatan kita. Jadi ayat 12 Filipi pasal 2 mengatakan, dengan demikian yang kukasihi sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan hanya ketika aku hadir, tetapi terlebih lagi sekarang ketika aku tidak hadir. Kerjakan keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Nah, saudari kata dengan demikian ini menyiratkan hasil ya sebelumnya. Ya, setelah kita mengambil
Kristus sebagai teladan kita ya. Ya, akhirnya kita taat ya, kita mengerjakan keselamatan kita sendiri dengan takut dan gentar. Jadi, saudari ya, kalau kita melihat bahwa keselamatan ini tidak lain adalah satu persona, yaitu Kristus yang kita perhidupkan. Kristus yang tinggal di dalam kita, yang kita nikmati sebagai teladan kita, dan dialah yang kita perhidupkan. Nah, bagaimana dia bisa membawa keselamatan ya setiap hari yang kita alami adalah karena dia telah disalibkan ya sebagai hayat yang telah disalibkan. Puji Tuhan ya. Kemudian ya karena dia juga ditinggikan, maka dia sepenuhnya masuk ke dalam kita ya, tinggal di dalam kita. Jadi Tuhan dan Kristus. Amin ya. Nah, keselamatan yang konstan ini, saudari ya, kalau di dalam Filipi pasal 1 ayat 19 bahwa membicarakan mengenai keselamatan ya oleh doa saudara-saudari dan pertolongan Yesus Kristus, ini mungkin dalam situasi tertentu. Tetapi saudari ya, keselamatan di dalam pasal 2 ayat 12 ini adalah perkara yang praktis setiap hari, setiap saat. Nah, untuk itulah saudari ya bahwa Kristus sebagai teladan kita itu bukan pada satu momen tertentu, tetapi sepanjang detail kehidupannya, waktu demi waktu, detik demi detik adalah perkara keselamatan. Betapa detik ini saya perlu keselamatan, detik berikutnya pun saya juga masih perlu keselamatan. Inilah keselamatan praktis yang setiap hari, setiap saat. Puji Tuhan, saudara, karena Kristus sebagai teladan kita di dalam kita. Dia satu dengan kita. Amin ya. Karena itu kita perlu bekerja sama. Ya, respon kita adalah bekerja sama dengan Allah yang beroperasi secara batiniah. Ya, selanjutnya di dalam ayat 13 ya. Karena Allah lah yang beroperasi di dalam kamu supaya kamu berkemauan dan berperilaku bagi kesukaan yang indah. Jadi, amen. Allah yang beroperasi di dalam kita. Artinya dia satu dengan kita, saudara-saudari ya. Satu sisi mungkin kalau kita hanya berhenti di bagian ini ya, seakan-akan kita mengerjakan dengan kekuatan kita sendiri, ya. Tetapi kita dapat melihat ayat selanjutnya, Allah lah yang beroperasi di dalam kamu. Artinya bahwa kita itu satu dengan Allah dan Allah di dalam kita, ya. Dia beroperasi di dalam kita. Amen. Puji Tuhan, ya. Bahwa hari ini Kristus sebagai teladan kita di mana? Amen. Ya, dia beroperasi di dalam kita. Dia adalah Allah yang berhuni. Puji Tuhan ya bahwa prinsip Kristus sebagai teladan batinnya kehidupan kita adalah sekalipun kita memiliki standar atau kedudukan yang tertinggi, kita tidak seharusnya mempertahankannya. Saudari, puji Tuhan ya bahwa karena Kristus tinggal di dalam kita, meskipun kita punya standar tertentu, kedudukan tertentu, namun Dia adalah yang tertinggi. Nah, kita seharusnya tidak mempertahankan ya diri kita sendiri. Puji Tuhan. Nah, kita perlu bekerja sama, bukan meniru. Ini penting saudara ya. Bahwa dalam Filipi pasal 2, Paulus tidak menyuruh kita untuk menjadikan Kristus sebagai teladan objektif kita untuk meniru dia. Ini adalah praktek buku meniru Kristus. Mencoba meniru Kristus seperti seekor monyet yang mencoba meniru manusia. Ketika kita melihat konteks ayat 5-8, kita melihat bahwa teladan ini adalah keselamatan kita. Dan keselamatan ini adalah Allah sendiri yang beroperasi di dalam kita, menyelamatkan kita secara nyata. Ketika kita bekerja sama dengan Allah yang beroperasi di dalam kita, berarti kita menjadikan Kristus sebagai teladan kita. Amen. Nah, kemudian selanjutnya saudari ya, bahwa Kristus sebagai teladan adalah hayat dan pikiran di dalam kita. Puji Tuhan ya atas hayat dan pikiran di dalam kita ya. Dua hal ini penting saudari ya. Oke, yang pertama adalah memperhidupkan hayat yang disalibkan. Baru nanti yang kedua menjadikan pikiran Kristus sebagai pikiran kita. Nah, kita pertama melihat terlebih dahulu bahwa memperhidupkan hayat yang disalibkan. Nah, hayat ini terutama mengacu kepada hayat yang disalibkan. Kolose pasal 3 ayat 4 mengatakan Kristus adalah hayat kita. Saudari, pernyataan ini jelas. Kristus adalah hayat kita. Amen ya. Hayat kita, hayat di dalam kita siapa? Dia adalah Kristus.
Dia sepenuhnya satu dengan kita sebagai hayat kita. Galatia 2 ayat 19b 20a mengatakan, aku telah disalibkan bersama Kristus. Sekarang bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan. Nah, saudara, dari ayat ini kita perlu melihat ya kaitannya dengan perkara salib. Ya, aku telah disalibkan bersama Kristus. Amen. Tuhan tidak hanya mati tersalib bagi kita, tetapi kita juga telah disalibkan bersama Kristus. Hasil dari penyaliban ini adalah mati. Maka, saudari, kalau kita hidup, bukan aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan, dengan demikian ya, hayat yang disalibkan, maka dia merendahkan, ya, mencakup 7 langkah. Pertama, dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi bentuk rupa manusia. Dia merendahkan diri, ya. Jadi bahkan menjadi taat, taat sampai mati hingga mati di kayu salib. Nah, saudari, ini adalah proses yang semakin menurun ya, proses yang semakin menurun. Dan sepenuhnya ya, 7 langkah ini memperhidupkan berbagai aspek hayat yang disalibkan. Dengan hayat dan salibkan ini sebagai teladan kita dapat membuka pintu kebangkitan. Jelas, saudara-saudari ya, tanpalah mati takkanlah hidup. Jadi mau mengalami kebangkitan harus mengalami kematian. Ya, kematian ini adalah melalui salib. Dan ketika kita mengalami ini ya, saudari ya, mengalami hayat yang disalibkan, dia membawa kita dalam kuat kuasa kebangkitan. Amen. Ya, perkara hayat. Selanjutnya kita akan membahas di dalam pikiran kita. Nah, menjadikan pikiran Kristus sebagai pikiran kita. Di dalam Filipi pasal 3 sampai 5 mengatakan, dalam hal apapun tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, tetapi dengan kerendahan pikiran. Setiap orang memandang orang lain lebih unggul daripada dirinya sendiri. Setiap orang bukan hanya memperhatikan kelebihan sendiri, tetapi juga kelebihan orang lain. Hendaklah pikiran di dalam kamu yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, kita dapat melihat bahwa pikiran kita ini ya, kata pikiran, amen ya. Ini adalah memandang juga memperhatikan. Ketika mengatakan setiap orang memandang orang lain ya, lebih unggul, sebenarnya eh, kita adalah menggunakan pikiran ya, pikiran kita ya. Di dalam benak kita, pikiran kita, kita memikirkan orang lain itu lebih unggul daripada diri sendiri. Dan setiap kata ini ya, setiap orang bukan hanya memperhatikan ya. Kata memperhatikan ini adalah dengan pikiran. Puji Tuhan ya. Jadi jelas bahwa perkara memandang dan memperhatikan ya dalam ayat 3 dan ayat 4. Pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ya, ini adalah pikiran dalam Kristus Yesus ini ya. Nah, masalah perbedaan pendapat di antara orang Filipi adalah masalah pikiran mereka yang belum diubah. Maka perlu mempunyai pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, kerendahan pikiran, ya, kerendahan hati Kristus ketika Kristus mengosongkan dirinya sendiri di dalamnya, mempunyai pikiran yang demikian. Kerendahan berlawanan dengan mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Jadi untuk mengalami Kristus, kita perlu sampai pada satu tahap, yaitu di dalam perasaan dan pikirannya yang lembut dan satu dengan Dia. Puji Tuhan, saudari ya. Amen. Untuk menguji perkara pemikiran yang sama, ya kita melihat diri kita sendiri apakah memiliki kasih yang sama, bersatu dalam jiwa, tanpa mencari kepentingan sendiri, tanpa pujian sia-sia, memandang orang lain lebih unggul daripada dirinya sendiri. Hal-hal ini dapat mengukur sejauh mana kita dimiliki, dikendalikan, dan dipenuhi oleh Kristus. Puji Tuhan. Ya. Hasil dari pemikiran ini, saudari, adalah taat. Puji Tuhan atas ketaatan anak, ya. Ya, bahwa anak menciptakan ketaatan. Ini menarik, saudari ya. Anak menciptakan ketaatan. Ya, mari kita perhatikan terlebih dahulu ayat ini ya, di dalam pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dirinya
dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi bentuk rupa manusia dan didapati dalam keadaan sebagai manusia. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas salib. Nah, saudari ya, kalau kita dapat melihat di dalam bagian ini, ya, Tuhan terutama dia mengosongkan dirinya, ya, dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, ya, ini ya, saudari ya, mengosongkan dirinya, ya, merendahkan dirinya. Nah, saudari kalau kita dapat melihat bahwa Tuhan dua kali merendahkan dirinya, dia mengosongkan diri, dia merendahkan diri. Maka kalau kita dapat melihat bahwa ketaatan Tuhan lebih sulit daripada menciptakan langit dan bumi. Karena dia harus mengosongkan kemuliaan, ya, kekuatan dan lainnya. Jadi ketaatan adalah yang diciptakan anak Allah. Nah, saudara-saudari, kalau kita dapat melihat ini, bagaimana dia taat? Karena dia menghadapi kesulitan, dia menghadapi penderitaan. Ya. Penderitaan yang dia hadapi adalah melalui dia mengosongkan dirinya. Ya. Dia merendahkan dirinya. Sampai pada bagian ini kita melihat bahwa dia adalah Allah, ya. Namun tidak menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bagaimana di dalam rupa manusia banyak keterbatasan di dalam tubuh daging. Namun satu hal yang menarik adalah justru di dalam bentuk rupa manusia, rupa seorang hamba, dia belajar taat. Saudara-saudari, jadi ketaatan ini ada ketika Yesus mengambil rupa seorang hamba, bentuk rupa manusia. Puji Tuhan, saudari ya, atas penderitaan yang harus dia hadapi. Nah, selanjutnya kita dapat melihat inilah ketaatan anak ya, bagaimana dia mengenal ya ketaatan baru menjadi wakil kekuasaan. Ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya ada firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi pada mulanya ya, firman adalah Allah bersama-sama dengan Allah. Ya. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jelas saudara ya, aku Bapa satu. Ayat 14, Yohanes 14 ayat 28 mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, saudari, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ini bahwa Bapa dan Anak itu setara, sama berkuasa, sama ada, dan ada secara bersamaan. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ketika Tuhan datang ke bumi, saudara, di satu pihak dia membuang kekuasaan, di pihak lain mengambil ketaatan. Kita sudah bahas poin ini sebelumnya ya, saudara ya. Nah, Bapa menjadi wakil kekuasaan, ya, menjadi wakil kekuasaan dan anak menjadi wakil ketaatan. Dia bermaksud menjadi hamba sebagai seorang yang menerima pembatasan waktu dan ruang. Nah, saudara-saudari bayangkan bahwa aku dan Bapa adalah satu, ya, tidak terbatas di dalam eh, keilahiannya, namun dia menjadi hamba. Jadi seorang yang menerima pembatasan. Amen. Puji Tuhan. Selanjutnya kita dapat melihat prinsip memelihara ketaatan. Setelah kita melihat perkara ketaatan dan kekuasaan, maka kita memasuki prinsipnya, yaitu prinsip memelihara ketaatan. Amen. Mari kita melihat yang pertama bahwa anak keluar dari kealahan dan kembali kepada kealahan. Ya, bahwa Allah kita ya adalah Allah Tritunggal. Namun di dalam waktu, saudara-saudari ya, di dalam waktu dia meninggalkan ya kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Dia mengambil rupa seorang hamba ya. Nah, maka ketika dia mengambil rupa seorang hamba, amen ya, dia meninggalkan kealahannya. Dia mengenakan rupa seorang hamba. Nah,
Di dalam rupa seorang hamba ini dia belajar taat. Nah, itulah sebabnya ya di dalam ayat 8, 9, dan 11 dikatakan dan didapati dalam keadaan sebagai manusia. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas salib. Karena itu Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama dan semua lidah mengaku secara terbuka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan agar kemuliaan kembali kepada Allah Bapa. Nah, saudara-saudari bahwa kelahiran Tuhan ini adalah keluarnya Allah dari kealahan dan Tuhan keluar memiliki dua jalan untuk kembali. Ya, kita jelas dalam perkara ini ya bahwa yang kedua dari Trinitas Ilahi, ya, Putra, anak ini adalah menjadi berinkarnasi, menjadi manusia, ya, mengambil rupa manusia. Ya ini ya, dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya. Nah, saudari kita perlu cermati ini. Dalam keadaan sebagai manusia, dia taat. Puji Tuhan atas manusia taat ya. Nah, tetapi kita juga perlu ingat bahwa dalam gambar, ya, masih ingat gambar dan rupa ya, saudara ya. Rupanya adalah manusia, adalah seorang hamba, tetapi gambarnya dia ada keilahian. Nah, bagaimana dia keluar dari kealahan dan kembali kepada kealahan. Ya, tentu adalah kembali kepada kealahan setelah melewati kematian dan kebangkitan. Nah, bagaimana dia demikian? Nah, ada dua hal, saudara, ada dua jalan. Ya, ini kita perlu perhatikan, saudari. Yang pertama, dia keluar sebagai manusia, dia taat sepenuhnya dalam segala hal, mendirikan kekuasaan Allah dalam segala hal, tanpa pemberontakan apapun. Ya, selangkah demi selangkah taat kepada Allah dan membawa Allah kembali dan mempersilahkan Allah menetapkan dia sebagai Tuhan. Berdasarkan dirinya sendiri, dia adalah Allah. Berdasarkan pahala yang diperolehnya, dia adalah Tuhan. Nah, kedudukan Tuhan asalnya tidak ada dalam kedudukan Allah. Ya, jadi dia adalah yang kedua dari Trinitas Ilahi, Bapa, Putra, dan Roh. Nah, jalan kembali kepada kedudukan Allah ini adalah melalui dia taat sepenuhnya dalam segala hal, ya, tanpa pemberontakan. Dia selangkah demi selangkah taat kepada Allah dan membawa Allah kembali. Sehingga hasilnya Allah menetapkan dia sebagai Tuhan. Nah, atau jalan yang kedua, saudara-saudari ya. Yang kedua ini adalah yang negatif. Dan ini tidak dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara ya. Ini tidak dikerjakan oleh Tuhan. Ini hanya membicarakan mengenai dua jalan untuk kembali kepada kealahannya. Tetapi yang kedua ini, puji Tuhan, tidak dikerjakan. Yaitu apa? Jika dia sebagai manusia, sebagai hamba, bermasalah. Karena kelemahan dan keterbatasan tubuh daging benar-benar tidak bisa taat. Maka bagaimana melampaui hal ini? Maka dia pun dapat menggunakan kekuasaan, kemuliaan, kekuatan kealahannya untuk menerobos kembali. Ya, kembali kemana? Kembali ke dalam kedudukan Allah. Nah, puji Tuhan dia tidak mengerjakan ini. Kalau dia mengerjakan ini, saudari, artinya dia memberontak. Dia tidak taat. Puji Tuhan, saudari ya. Jadi dalam segala keterbatasan, Tuhan kita taat. Nah, poin ini sangat penting, saudara ya. Di dalam segala keterbatasan, ya, dia taat sepenuhnya. Nah, saudari, meskipun kita tahu bahwa dalam cerita Injil, Tuhan di dalam keilahiannya, ya, dia menunjukkan kuasanya, ya, eh, banyak mujizat yang dia kerjakan. Tetapi, saudari, amen, dia tidak menggunakan itu untuk kembali kepada kealahannya, dia menerobos, tetapi justru dia taat sepenuhnya, ya, dia taat sampai mati, ya, selangkah demi selangkah dia membawa ya Allah kembali, ya, mempersilahkan Allah menetapkan dia sebagai Tuhan. Maka saudari ini adalah perkara yang manis, ya. Jadi kita perlu mengingat prinsip dari keteladanan Tuhan bahwa hayat ya dan kedudukan yang tertinggi namun menempuh kehidupan ya menempuh kehidupan yang rendah. Puji Tuhan, ya inilah Tuhan kita. Ya, inilah prinsip memelihara ketaatan.
Lalu kita dapat melihat saudari secara praktis, gitu. Secara praktis kita dapat melihat ya prinsip kita memelihara ketaatan. Jadi dalam Yudas pasal 1 ayat 11 mengatakan mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam untuk upah serta binasa dalam pemberontakan Korah. Nah, saudari bahwa Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk kembali dengan kealahan, melainkan dengan kedudukan keinsanian yang ditinggikan, ya, kedudukan keinsanian yang ditinggikan. Allah memelihara prinsip ketaatannya secara demikian. Nah, ini harus digarisbawahi, saudari. Bahwa Allah itu memelihara prinsip ketaatannya secara demikian, ya. Puji Tuhan, ya, Kristus adalah prinsip ketaatan. Orang yang penuh dengan Kristus tentunya adalah penuh dengan ketaatan. Kita semua seharusnya menempuh jalan Tuhan, ya, menjadikan prinsip ketaatannya sebagai prinsip ketaatan kita. Nah, siapa saja yang mengenal prinsip ini akan melihat bahwa tidak ada dosa yang lebih buruk daripada pemberontakan. Ini ya, pemberontakan Korah. Tidak ada satu perkara yang lebih penting daripada ketaatan. Maka benar-benar kita mengapresiasi perkara ketaatan, ya. Kita perlu memelihara ketaatan. Nah, bagaimana kita belajar ketaatan, saudara-saudari ya? Ini aspek praktis sekali. Bagaimana belajar ketaatan? Maka belajar ketaatan ini adalah dari penderitaan. Oh, saudara-saudari, melalui ya dari penderitaan. Jadi orang yang taat baru dapat mengalami kepenuhan keselamatan. Nah, Ibrani pasal 5 ayat 8 mengatakan sekalipun dia adalah anak, dia belajar ketaatan dari apa yang dideritanya. Puji Tuhan, ayat ini sangat jelas. Belajar ketaatan dari apa yang dideritanya. Ya, bahwa eh, Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, ya. Dia taat sampai mati. Dia belajar ketaatan melalui penderitaan maut. Bahwa ketaatan Tuhan adalah belajar dari penderitaan. Melalui penderitaan barulah dapat taat hingga muncul ketaatan yang sejati. Orang yang taat kepada Allah barulah berguna. Jika hati Anda tidak dilembutkan, maka penderitaan tidak akan meninggalkan Anda. Agar dapat taat harus belajar dari penderitaan. Ketika Tuhan datang ke bumi, Dia tidak membawa ketaatan, tetapi belajar ketaatan dari apa yang dideritanya. Amen, ya. Dan ayat 9, dan sesudah disempurnakan, dia menjadi sumber keselamatan kekal terhadap semua orang yang taat kepadanya. Haleluya, dia adalah sumber keselamatan, ya, terhadap semua orang yang taat kepadanya. Jadi keselamatan ini tidak hanya membuat orang sukacita, seharusnya adalah keselamatan ini membuat orang taat. Jika hanya bersukacita tentu tidak mendapat kepenuhan keselamatan, ya. Orang yang taat baru mengalami kepenuhan keselamatan. Dan Tuhan Yesus berdasarkan ketaatan menjadi sumber ketaatan kita. Allah menyelamatkan kita dengan harapan kita taat pada kehendaknya. Ketika seorang menyentuh kekuasaan Allah, ketaatan pun menjadi mudah. Dan memahami kehendak Tuhan pun mudah. Karena Tuhan senantiasa taat dan telah memberikan kepada kita hayat yang taat. Maka saudari ya, kalau kita berada di bawah kedaulatan Allah ya, di bawah kekuasaan Allah, kita mengenal kekuasaan Allah. Dia mengatur seluruh hidup kita, bahwa Dia sepenuhnya Allah yang berdaulat dan Dia tidak pernah salah. Dalam kondisi apapun yang kita hadapi, ya, situasi apapun yang kita tempuh, saudari kita perlu belajar taat, ya, belajar ketaatan, ya, dari apa yang dideritanya. Maka saudari kita akhirnya mengambil Kristus sebagai ketaatan kita yang sejati. Dengan demikian, saudari, bahwa keselamatan ini membawa kita menjadi pribadi yang taat. Amen. Inilah ketaatan Kristus, ya. Dia sumber ketaatan kita, sumber keselamatan kita. Puji Tuhan, saudari ya. Sebagai penutup, saudari, bagaimana kita memperhidupkan hayat yang disalibkan, ya. Kita perlu teladan, ya. Teladan itu menjadi keselamatan kita. Maka kita perlu kerendahan pikiran, ya. Amen, ya. Kita perlu setiap orang memandang orang lain lebih unggul daripada dirinya sendiri. Satu aspek itu memperhidupkan hayat yang disalibkan. Amen. Puji Tuhan. Kita juga perlu belajar ketaatan, yaitu adalah mengambil Kristus ya sebagai teladan. Ya, teladan menjadi keselamatan kita. Kita perlu bekerja sama dengan Allah yang beroperasi secara batiniah. Puji Tuhan, saudari.
Demikian kita boleh mengenal Kristus sebagai teladan kita dan menjadikan Dia sebagai teladan kita. Kiranya kita tetap mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Mulia bagi Tuhan, saudari. Amin.